Selamat siang kakak-kakak. Siang, Kak. Masih semangat Kak Andi. Halo, Halo Kak Fasil. Halo juga semuanya, Kak Pasir, kakak-kakak hebat, mumpung ada sinyal nih. Syukur cepat masuk nih Kak. Udah khawatir dari semalaman sampai tadi jam 12 baru reda. halo kakak-kakak, suara saya kedengaran? Dengaran, Kak. Aman Kak, kedengaran. Kedengaran kakak suara saya kak? Aman, Kak. Aman. Tadi di laptop nggak kedengaran kak. Berkali-kali saya manggil kakak-kakak nih, nggak kedengaran suaranya. Sekarang udah aman dah Kak. Oke kakak-kakak, kita mulai ya kakak-kakak. Laptop saya ini agak error nih, malum. Lem biru. Gimana UTBK kemarin Kak Fasil? Sukses kak, sukses cuman Alhamdulillah. soal di tryout-nya itu sekitar 10-an soal yang keluar. Habis itu tidak ada lagi soal yang lain gitu kan. Berarti agak beda Kak ya. Kalau di Filotin 1 2 itu katanya kan 90% ya kan keluar Ya, di tryout-nya. tidak apa-apa, yang penting terlewati dengan sempurna. Siap, siap, siap. Kak Janudin kemarin nggak ikut PPG Kakak Jai? Nggak ikut saya. Nggak. Saya nggak isi itunya soalnya. Sayang banget deh Kak, non nggak ikut kan? Nggak. Nggak kelewat kemarin pas mau isi itunya. Ini salah, ntar lu Kak, salah nih. Materi kemarin tuh RTL. Iya, ini RTL salahnya. Bentar. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai. Kakak-kakak, selamat bertemu kembali kakak-kakak semua pada tatap maya kita di tatap maya yang ke-19 ya kakak-kakak ya. 18 19 kakak-kakak.
Udah lupa, Kak. Kalau hitungan saya ke-18, Kak, karena kita 19 kali itu tatap maya. Jadi, selamat bertemu kembali di mana pada kegiatan PKGP Jawa kita ini tidak terasa kakak-kakak kita sebentar lagi akan mengakhiri dari kegiatan peningkatan kompetisi guru PJOK. Nah, kakak-kakak nanti sebagai informasi awal bahwa tugas di akhirnya kakak-kakak akan membuat bukti karya kakak-kakak masing-masing terkait dengan apa yang sudah dipelajari di modul-modul PKGP JOK kakak-kakak. Baik, saya ulangi kembali kakak-kakak, selamat bertemu kembali di tatap maya kita kali ini, di mana pada kali ini kakak-kakak, kalau kemarin kita sudah membahas rencana tindak lanjut ya dari dari RTL kakak-kakak masing-masing. Nah, sekarang kita akan ini kakak-kakak umpan balik ke rencana tindak lanjut dan alur bukti karya nanti. Bagaimana kakak-kakak akan membuat bukti karyanya masing-masing dan nanti sebagai penilaian akhir di kegiatan inti kita kakak-kakak. Nah, kegiatan ini atau tugas di akhir ini sangat menentukan kakak-kakak apakah kakak-kakak nanti bisa dinyatakan lulus atau tidak. Nah, karena kegiatan kita akan ada feedbacknya ke depan kakak-kakak bagaimana kita memahami dari setiap modul yang ada sehingga kita jadikan sebagai bukti karya. Nah, seperti apa bukti-bukti karya nanti kakak-kakak kita akan membahasnya secara detail nanti, makanya saya sampaikan di grup, kakak-kakak semua harus mengikuti agar tidak miskonsepsi atau tidak jadi kesalahpahaman terkait dengan tugas-tugas yang akan kita bahas di bukti karya ini kakak-kakak. Nah, untuk kali ini kakak-kakak program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi kita hari ini kakak-kakak kita 2 JP dengan mode daring sinkronus kakak-kakak seperti biasa. Sebelumnya kakak-kakak mengucapkan salam dan bahagia tentunya kakak-kakak. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kuat, selalu dalam keadaan sempurna, sehat karena kita diberikan kekuatan bagi kita untuk mengikuti dari Jimin kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang sudah hadir di virtual kali ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah on time, terima kasih kakak-kakak yang sudah berkenan hadir lagi untuk dalam Gmat kita, bagaimana kita akan membersamai 2 jam ini terkait dengan umpan balik RTL dan ini tugas bukti karya nanti kakak-kakak, penjelasan di tugas bukti karyanya. Baik kakak-kakak, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, kakak-kakak kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak-kakak berdoa dimulai kakak-kakak. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak, semoga apa yang kita lakukan hari ini selama kita membersamai 2 JP ini semoga ada manfaatnya, terlebih terkait dengan tugas-tugas yang akan kita lakukan. Dan ini adalah tugas akhir dari PKG kita kakak-kakak. Nah kakak-kakak sebelumnya masih seperti biasa kakak-kakak kita akan melakukan kesepakatan bersama terkait dengan Gmat kita hari ini. Masih seperti biasa kakak-kakak menyalakan kamera, kakak-kakak kalau tidak ada kesibukan mohon untuk menghargai setiap apa yang kita lalui di Gmat ini. Kemudian yang kedua mematikan mikrofonnya dan menghidupkan kembali ketika kakak-kakak ingin bertanya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat kakak-kakak, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar kakak-kakak. Semoga waktu kita hari ini dan semoga di sinyal kita bagus-bagus saja untuk hari ini kakak-kakak. Ini terkait dengan kesepakatan bersama. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menyepakati kesepakatan bersama terkait dengan hal ini kakak-kakak di Gmat kita kali ini. Jika ada tambahan kesepakatannya pas ya kakak-kakak ya. Bagaimana? Oke, pas. Nah, kakak-kakak, kita akan ini memberikan umpan balik kakak-kakak
terkait dengan apa yang sudah kakak-kakak rancang dari RTL tadi, kakak-kakak RTL yang kemarin, rencana tindak lanjut kakak-kakak yang sudah disosialisasikan bersama KBS-nya masing-masing kakak-kakak. Nah, mungkin kakak-kakak yang mau berbagi atau 1 orang, 2 orang, atau 3 orang yang ingin berbagi dari apa yang sudah kakak-kakak bagikan, kemudian apa yang sudah kakak-kakak rencanakan bersama kombel kakak-kakak masing ada di sekolah. Mungkin ada kejanggalan atau ada permasalahan ketika kakak-kakak memberikan atau merencanakan dari proyek yang kakak-kakak buat. Boleh diceritakan kakak-kakak sehingga kita bisa bersama-sama memberikan solusi atau menemukan jalan keluarnya kakak-kakak. Di pertanyaan kali ini kakak-kakak kita melihat di slide-nya apakah Bapak Ibu menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjutnya dari perencanaan hingga implementasinya. Seperti apa yang sudah kakak-kakak lakukan? Boleh kakak-kakak yang ingin berbagi atau ada kejanggalan atau seperti apa yang didapatkan selama kakak-kakak menceritakan prosesnya terkait dengan proyek kakak yang ada di KBS kakak-kakak kemarin. Atau kepala sekolahnya yang tidak setuju, atau kepala sekolah yang antusiasnya luar biasa. Boleh kakak-kakak bercerita, siapa yang mau duluan? Ya, Kak Taufik. Boleh Kak Taufik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak semua. Diam, Mbak. Oke, baik. Saya ingin menceritakan terkait dengan pengalaman saya saat sosialisasi di kombel saya, Kak. Alhamdulillah ketika saya melakukan sosialisasi, rekan-rekan kombel itu menyambut baik dengan RTL yang saya sampaikan dan sosialisasikan. Apalagi ketika saya menyampaikan itu sesuatu yang baru dan menurut mereka rekan-rekan itu menarik untuk diimplementasikan, Kak. Nah, kemarin yang saya sosialisasikan itu terkait dengan apa ya kemarinnya? Judul proyek kakak apa Kak? Judul proyek? Berbagi praktik baik rancangan pembelajaran PJOK berbasis SEM. Nah, di situ judul kegiatannya itu Festival Olahraga dan Budaya. Nah, ketika saya sosialisasi, rekan-rekan alhamdulillah menyambut baik dan banyak juga rekan-rekan yang memberikan ide-ide dan masukan terkait dengan judul RTL yang saya sosialisasikan, dan implementasinya nanti ketika kelas meeting nanti itu olahraga-olahraga tradisional lah yang akan kami perlombakan, tetapi dengan SEM. Jadi semua nanti terlibat aktif di situ, ada siswa, kemudian rekan-rekan dewan guru. Nah, itu aja sih Kak, mungkin Kak. Dan mereka juga menyambut baik. Intinya mereka menyambut baik dan kepala sekolah juga menyetujui dengan rencana tindak lanjut saya. Terima kasih. Selamat siang, Kak. Baik, terima kasih. Kak Taufik, ada kesulitan kakak-kakak dalam mensosialisasikan proyek kakak? Apakah ada temuan kesulitan atau bagaimana? Kalau kesulitan sih tidak ada sih Kak yang saya alami, karena mereka rekan-rekan guru juga welcome dan menyambut baik. Jadi kawan-kawan guru juga sepakat dengan RTL atau program saya. Mungkin kesulitan atau tantangan Kak ya, tantangan ke depannya mungkin itu terkait dengan kegiatannya yang akan dilaksanakan itu terkait dengan waktu Kak. Kami kan sebentar lagi akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester nih. Nah, jadi kami mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kelas meeting nih Kak.
Oke, oke Kak, siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah berbagi dari apa yang sudah Kakak lakukan terkait dengan proyek yang sudah Kakak rencanakan dan didiskusikan bersama KBS kakak-kakak yang ada di sekolah. Semoga ya kakak-kakak ini terkait dengan proyeknya, bagaimana kakak-kakak nanti bisa melihat hasil dari proyeknya berupa produk. Tadi Kak Taufik memilih dengan SEM ya kakak-kakak ya. Nah produknya itu silakan nanti kakak-kakak ini kan rencananya. Nah apalagi di proyek ini kan kita ambil di kokurikulernya kakak-kakak atau bebas nanti mau di mana kakak-kakak meletakkan dan mengimplementasikannya itu di mana, apakah di kegiatan kelas meeting, apalagi kan ini nanti di semester 1 kan sudah mau berakhir kakak-kakak. Nah boleh kakak-kakak menempatkannya di mana. Nah hasil produknya itu kalau bisa nanti Kak Taufik boleh didokumentasikan sebagai bukti dari RTL kakak-kakak nanti. Terima kasih Kak Taufik. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi terkait apa yang sudah dilakukan terhadap kombel kakak-kakak yang ada di KBS, kemudian proyek apa yang kemarin yang kakak-kakak lakukan di sekolahnya, respon dari rekan-rekan, siapakah yang akan kakak ajak terlibat dalam mensukseskan proyek yang kakak-kakak lakukan ini. Kak Is, gimana Kak Is? Siap, Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terkait dengan pengalaman saya ketika melaksanakan rencana tindak lanjut, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Taufik, hanya saja mungkin apa ya Kak, menjelaskannya itu dalam sosialisasinya itu dikejar-kejar waktu. Karena awalnya saya berpatokan 15 menit, tapi setelah itu ya udahlah berjalan apa adanya gitu kan. Tapi ada beberapa rekan-rekan guru itu memang merasa aneh gitu kan, karena memang baru menemukan ilmu baru P5-nya dalam pembelajaran PJOK. Namun mereka mengharap nantinya itu untuk lebih memahaminya lagi. Kemudian saya jelaskan mungkin nanti di pertemuan berikutnya ketika ada kegiatan kombel akan saya jelaskan kembali, Kak. Untuk prasekolah sangat menyambut dengan baik, menyetujui apa yang saya sampaikan, kemudian ketua kombelnya juga sangat membantu kami, begitu juga rekan-rekan gurunya, jika program saya itu nanti akan dilaksanakan. Namun memang yang tadi saya katakan, memang dikejar-kejar waktu, Kak. Jadi ya sekilas-sekilas saya menjelaskannya. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti, ya mungkin saya akan dilaksanakan, kalau tidak ada kendala mungkin di semester 2, Kak. Kemudian untuk saya kemarin itu sepertinya ada yang kurang, tidak pas gitu apa yang saya maksud. Itu dia Kak alasannya dengan waktu ya, karena kan waktunya itu kan 10 sampai 15 menit. Tadinya saya patokan ke situ gitu. Ternyata sesuai dengan jalannya kegiatan itu memang tidak bisa 15 menit. Memang lebih Kak yang saya lakukan. Ya hasilnya memang ya luar biasa lah, semuanya yang ada di SD saya, baik itu kelas sekolah, ketua kombelnya, guru-gurunya juga, baik itu wali kelas 1 sampai kelas 6, guru mata pelajaran menyambut dengan baik dan mendukung. Bahkan berterima kasih, katanya luar biasa, sudah mendapatkan ilmu baru yang memang tidak tahu. Kemudian saya lakukan RTL itu, mereka ya sangat bersemangat gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Is sudah berbagi dari apa yang telah Kak Is lakukan di dalam KBS-nya terkait merencanakan tindak lanjut ya, dari rencana tindak lanjutnya proyek yang Kak Is akan lakukan di sekolah Kak.
terima kasih Kak Is. Bagaimanapun juga ini proyeknya kakak-kakak sebagai guru mapil PJOK. Nah, terlebih nanti kakak-kakak ini kan setelah kakak-kakak mau diletakkan di ekstrakurikuler, mau di kurikuler atau mau di ekstrakurikuler, ya silakan kakak-kakak nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan. Yang penting kakak-kakak sudah merencanakan ini dan sudah mensosialisasikan ini bahwa PJOK juga bisa dilakukan dalam rencana proyek kakak-kakak terkait dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa yang di sekolah. Kak Ari, boleh Kak Ari? Terima kasih Kak Is. Lagi nyetir. Oke, terima kasih. Maaf terlambat gabungnya. Soalnya lagi melengkapi berkas akreditasi ini. Ini baru pulang, mau menyelesaikan lagi tugasnya. Oke, saya akan memberi tanggapan buat RTL kemarin. Ya, alhamdulillah ditanggapi dengan bagus sama dengan Kak Taufik. Dan pada pelaksanaannya mungkin akan digabungkan dengan P5, itu dia. Nah, jadi yang membuat asiknya ini, jadi yang mata pelajaran yang lain pun akan mencoba dengan membentuk SEM, sama dengan SEM, berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Apakah bisa? Akan dicoba, kemungkinan besar bisa. Gitu. Tapi bukan di ini apa istilahnya dipertandingkan, tapi hasil karya yang budaya sama dengan topik budaya lokalnya. Caranya di SMA pada saat pelaksanaannya di P5 ada membuat kerajinan tangan. Nah, itu mungkin yang menjadi acuan berlomba berkelompok gitu. Dan kalau olahraga karena mungkin SMA udah terbiasa dengan kelas meeting yang dikelola sama OSIS, itu sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, tapi nanti akan mencoba olahraga tradisional yang Kak Taufik dibicarakan tadi itu. Jadi kami ada kabar baiknya, yaitu di budaya. Jadi kerajinan tradisional akan diangkat jadi SEM, itu dia. Apakah bisa? Insya Allah bisa, aku bilang. Yang penting pada saat koridor kelas meeting itu. Cuma itu aja. Jadi lebih antusias untuk dilombakan lah. Apapun bentuk jenisnya, yang penting bisa menyerahkan alat-alatnya bisa dicari dan berusaha, insya Allah bisa. Itu yang penting prosesnya lah yang dinilainya untuk P5. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Ari. Semoga konsen untuk nyetirnya. Baik kakak-kakak, saya garis bawahi terkait dengan proyek kakak-kakak yang kakak-kakak lakukan itu. Ingat kakak-kakak ada 3 pemilihan kemarin, ada 3 pilihan bagaimana kakak-kakak bisa melakukan proyek itu. Ada pilihan yang pertama kakak-kakak pilihan gerak, selain dari gerak itu kemudian SEM dengan kebugaran jasmani. Nah 3 itu silakan kakak-kakak silakan pilih kakak bagaimana kakak-kakak bisa menerapkan proyeknya itu. Nah kemudian apa yang disampaikan Kak Ari tadi terkait dengan budaya lokal yang mau dimasukkan ke P5-nya itu terkait dengan produknya seperti anyaman dan sebagainya itu kan. Nah saya harus garis bawahi juga karena ini proyeknya PJOK, jadi harus berdasarkan 3 pilihan itu tadi kakak-kakak, 3 pilihan pendidikan gerak, kebugaran, dan mau menerapkan seperti SEM. Nah itu agar ini karena memang ini khususnya di PJOK. Kalaupun mau di P5-nya tadi itu terserah kakak-kakak karena P5-nya itu kan banyak cabangnya kakak-kakak mau di mana gitu. Kalau di PJOK memang harus melihat dari ketiga pilihan tadi. Pendidikan gerak, kebugaran, dan mau melihat dari SEM-nya. Oke kakak-kakak, terima kasih Kak Ari dan rekan-rekan. Satu lagi penutup kakak-kakak, siapa yang ingin berbagi? Kak Andi, boleh Kak Andi? Baik, terima kasih Kak Pasil atas waktunya. Selamat siang untuk kakak-kakak hebat. Di saat
apa saya melaksanakannya kemarin, untuk kendalanya sih enggak ada, kemungkinan sama dengan Kak Taufik tadi. Itu apa, rekan-rekan Dewan Guru juga antusias. Dari video saya yang saya post pun enggak ada yang kayak gimana ya, enggak ada yang kayak, ya mereka mengikuti itu dengan serius, Kak. Terus untuk apa namanya, yang saya ambil itu judulnya punya saya itu pola gerak ataupun meningkatkan gerak siswa. Jadi rencananya mau senam, cuma yang saya masih bingung nih nanti penilaiannya tuh bebas ya Kak, dari gurunya ya Kak. Kan di situ kan ada, kalau punya saya secara pribadi ya, ada kepala sekolah, guru seni, sama wali kelasnya. Nah jadi kan ada 4 orang tuh Kak, ditambah saya sendiri. Ya itu Kak, jadi penilaiannya nanti itu kan dari kami berempat inilah ya Kak. Dari yang itu yang berkolaborasi ini Kak. Iya, betul. Nah, kan nanti kan rencananya itu. Kalau saya sih untuk itu Kak, untuk ujian akhirnya Kak. Untuk ujian praktek di akhir semester ini. Jadi sudah saya itu sih Kak, di grup kelas pun sudah saya share, dengan orang tua pun responnya baik juga. Karena kan banyak juga orang tua yang sadar tuh anaknya tuh memang kurang bergerak di rumah pun gitu. Bagus Bapak buat kelompok gini katanya. Jadi dia yang awalnya malas belajar itu mungkin karena ada teman, jadi dia mau belajar. Ya meskipun nanti gerakannya, ya saya pastikan lah orang-orang yang sebut di video itu pasti kurang gerakannya. Tapi kan setidaknya sebagai guru kita sudah melihat bahwa ada usaha dia untuk berubah, untuk mau bergerak Kak. Sekian sih Kak, kalau dari saya sih Kak, untuk permasalahan sih enggak ada Kak. Dari siswa, orang tua, terus rekan guru, enggak ada yang protes sih Kak. Karena kan yang saya terapkan itu geraknya bebas Kak, untuk senam irama atau senam kreasinya. Mau dari kreasi mereka, mau dari YouTube Kak. Yang penting mereka itu berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing Kak. Sekian sih Kak dari saya Kak. Baik, terima kasih Kak Markus. Kak Markus, hanya sedikit masukan, ketika memang itu dinilai nanti, kan pasti akan diumumkan ya Kak ya, kelas mana yang juara ya kakak-kakak ya. Iya Nah, Kak. kalau untuk jurinya Kak Markus dipilih jangan ada wali kelas. Maksudnya Siap Kak, siap. Ya, Kak Andi sebagai guru PJOK itu wajib sebagai jurinya. Terus ditambah dengan kepala sekolah, terus ditambah dengan guru yang tidak menjadi wali kelas. Siap Kak. Agar nanti tidak ada kecurigaan lah kan, misalnya kalau ada wali kelas 1A misalkan dia ikut jadi juri misalkan, lalu mentang-mentang itu siswanya dia, lalu disuruh juara kan, seperti itu. Kita hanya menghindari dari kecurigaan daripada ini hal-hal yang lain seperti itu Kak. Udah baik sih Kak, maksudnya apa yang diprojekkan Kak Markus itu sudah baik, karena memang sesuai dengan kebutuhan dari gerak yang dibutuhkan dari sekolah Kak Markus ini. Terima kasih Kak Markus. Ada Kak Cacu, boleh Kak Cacu? Terima kasih Kak kesempatannya. Kalau punya saya, RPL-nya kemarin terkendala kepala sekolah, suaminya sedang sakit, jadi agak susah mau mengepaskan waktu buat presentasi atau nyampaikan di Kombel, karena kepala sekolah berhalangan hadir. Dua kali atau 3 kali saya jadwalkan, nggak bisa, kepala sekolahnya yang nggak bisa, tapi dan di hari terakhir saya jadwalkan juga, ternyata kepala sekolahnya berbenturan dengan Lokakarya. Tapi tidak apa-apa, karena beliau sudah saya sampaikan garis besar program saya, rencana tindak lanjut yang saya buat. Beliau menyampaikan silakan langsung disampaikan ke rekan-rekan yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain. Jadi saya sampaikan garis besarnya saja ke rekan-rekan sejawat. Selanjutnya ada kendala lagi, saya nggak ngelihat pas, karena pikir udah direkam kan, ternyata memori full. Pas ngelihatnya udah nyampe ke rumah, tapi separuh jalan. Intinya garis besarnya sudah saya sampaikan dan videonya sudah saya bisa akali.
di akhirnya ada nambah segala notulen, segala daftar hadir dan sebagainya. Intinya untuk diupload garis besarnya saya rasa udah bisa tersampaikan lah apa yang saya rencanakan. Nah, di RTL saya Kak, di RTL saya itu saya merencanakan dari gabungan dari keterampilan gerak dan semi-sem lah, karena dia enggak full sem tapi bercampur. Saya kolaborasikan dua kegiatan sekaligus ke dalam satu RTL. Saya juga merumuskan begini, kenapa saya memilih judul program saya itu Exbat, jadi ada ekstrakurikuler badminton di situ. Pemikiran dasarnya kenapa saya menentukan kegiatan itu karena melihat dari situasi aset. Nah, kalau saya karena dari awal kita perkuliahan, dari awal kita diskusi di dalam GMAT ini bahwa mengoptimalkan atau mensiasati kekurangan sarana dan prasarana itu sesuatu yang sangat penting. Nah, dari dasar itu saya tidak mempunyai sarana dan prasarana itu, tapi saya sebaliknya kekurangan sarana dan prasarana itu saya coba optimalkan untuk dijadikan sebuah program. Nah, dalam penyusunan program saya itu kami tidak memiliki lapangan badminton. Nah, melalui Kombel itu saya sampaikan bahwa bagaimana caranya kita berkolaborasi membuat, karena kita sekolah memiliki lahan kosong di dalam lingkungan sekolah, itu kita optimalkan bagaimana caranya membuat lapangan sederhana yang bisa kita optimalkan untuk kegiatan yang sudah saya rancang. Nah, jadi kolaborasinya bukan hanya dalam istilahnya hanya kata-kata atau apa yang kita bicarakan di dalam Kombel, tapi kita aplikasikan ke dalam kegiatan nyata. Jadi dari kekurangan sarana dan prasarana itu nanti saya dan seluruh anggota Kombel akan berkolaborasi bagaimana membuat lapangan yang sederhana untuk kegiatan perencanaan yang sudah saya buat. Nanti di situ akan dilaksanakan ke depannya seminggu sekali untuk ekstrakurikuler yang saya rancang. Jadi dari awal tahap awal kerjasama antar komunitas Kombel itu dari membuat lapangan itu yang pertama. Lalu setelah berjalan kegiatan nanti yang mengawasi kegiatan ekstrakurikuler itu, karena itu dilaksanakan di luar jam pembelajaran, nanti secara bergiliran dibuat jadwal, semuanya bisa saling berkolaborasi untuk membimbing kegiatan itu di bawah pertanggungjawaban kepala sekolah. Setelah berjalan kegiatan itu, nanti pelaksanaannya, kenapa saya bilang tadi saya membuat rancangan semi-sem, di kelas meeting nantinya setelah kegiatan UAS, nanti akan kita laksanakan kompetisi. Kompetisi berarti dari mulai dasar dulu nih kita menyiapkan menyiasati kekurangan sarana dan prasarana. Terus ada kegiatan pelatihan peserta didik itu dalam bidang ekstrakurikuler tadi didampingi masing-masing guru secara bergantian dengan jadwal yang telah dibuat. Dan di terakhir nanti untuk finishingnya atau untuk melihat hasilnya kita akan buat kompetisi dari peserta yang mengikuti kegiatan itu. Nah, kegiatan itu saya rencanakan untuk yang kelas tinggi dulu. Kalau di SD itu ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Nah, untuk yang perencanaan saya di kelas tinggi berarti di antara kelas 4, 5, dan 6. Kurang lebih begitu Kak rancangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cocu sudah menceritakan dari proyek yang sudah dibuat, dari apa yang sudah kakak susun, dari apa yang sudah kakak programkan bersama KBS-nya, sudah sangat baik ya kakak-kakak ya, karena disesuaikan dengan aset yang ada, tidak jadi masalah kalau kakak mau dikombinasikan mau setengah atau semi-sem, yang penting kegiatan dari rencana kakak itu ada, atau produknya nanti itu ada. Yang penting sudah disosialisasikan ke rekan-rekan. Hanya satu penekanan saya Kak Cacu, tadi kakak ada menyebutkan ketika nanti sudah berjalan akan bergantian bersama rekan guru yang lain untuk mengawasi. Nah, saran saya boleh kakak tunjuk yang memang paham nanti terkait dengan permainan badminton.
takutnya nanti guru yang mengawasi itu lalu tidak paham dengan permainan-permainan itu. Tapi kalau untuk mengawasi secara umum saja boleh. Tapi Siap. bagaimanapun juga kakak juga harus mendampingi juga, takutnya nanti ada satu hal yang lain kan seperti itu. Siap, Kak. Ya, oke, terima kasih kakak semua, terima kasih semuanya sudah berbagi dari apa yang menjadi proyek kakak-kakak yang sudah direncanakan terkait di dalam kombelnya tadi. Semoga perencanaan ini, semoga proyek ini berjalan dengan baik dan tentu ada produknya nanti kakak-kakak yang akan kakak videokan, mungkin simpan nanti produknya, sehingga ini menjadi hal yang baik dalam program kita gitu. Kak Jaini Raisen ya, Kak Jaini? Iya, betul Kak. Ya, boleh Kak Jai. Tadi ada beberapa paparan dari teman-teman tadi, saya pun udah menyimak juga. Kalau dari saya sini kan RTL-nya tentang pola gerak kebugaran Kak. Kemudian di sini ada banyak tantangan juga Kak. Tapi kalau guru-guru rekan sejawat itu semua mendukung. Cuma untuk pengaturan jadwalnya Kak di sini Kak, ada merasa kesulitan Kak. Karena di sini ada pengaturan jadwalnya tentang untuk kegiatan O2SN, mana latihan O2SN, perseni, kemudian ada lagi P5, mana lagi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang saya tanyakan Kak, itu gimana solusinya Kak? Waktunya ya kakak-kakak ya. Iya. Iya. Yang lebih paham dengan keadaan sekolah kakak-kakak kan pastinya kakak-kakak masing-masing ya. Nah, untuk proyek ini kan kalau memang kakak-kakak, kalau di sekolahnya Kak Jai ini terlalu padat jadwal, nah contoh tadi di Kak Taufik tadi kan dia menyampaikan untuk proyeknya itu akan dilakukan pada saat di kelas meeting. Nah, kakak boleh disisipkan di kelas meeting. Kalau saya kemarin nyampaikan Kak, itu maksudnya kalau udah itu di semester berikutnya Kak. Maksudnya pelaksanaannya nanti dari awal semester kedua. Gimana Kak? Bisa Kak seperti itu Kak? Untuk penerapan di lingkungan sekolah kita Kak, kira-kiranya Kak? Boleh kakak, boleh. Mau dia semester ini ataupun mau dia semester depan, ya silakan kakak-kakak. Ini kan proyeknya kakak-kakak ya. Asal jangan proyek ini hanya disampaikan secara lisan saja, tetapi tidak ada implementasinya kakak-kakak. Yang penting kegiatan ini berjalan, kakak-kakak. Bagaimana tadi kan rekan-rekan di KBS kakak-kakak kan sudah menyambut dengan baik, itu sudah menyambut dengan antusiasnya luar biasa terkait dengan program ini. Nah, intinya boleh silakan implementasinya mau di semester 1, semester 2 ya silakan. Mungkin itu Kak Jai ya. Disesuaikan saja. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya kakak-kakak ke slide berikutnya kakak-kakak, mungkin terkait dengan umpan balik yang terkait umpan balik RTL yang sudah kakak-kakak rencanakan sebagai kalimat kunci saja kakak-kakak terkait dengan umpan baliknya ini ya, apa yang sudah kakak-kakak programkan, apa yang sudah menjadi proyeknya kakak-kakak, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik kakak-kakak, dan semoga semuanya bisa diimplementasikan, dan saya berharap ini tidak hanya semata rencana tetapi juga ada implementasinya ke siswa-siswi kakak-kakak, dan juga ada feedbacknya juga ke rekan-rekan semua. Paling tidak apa yang sudah kakak-kakak rencanakan ini memberikan motivasi awal kepada rekan-rekan kakak-kakak yang ada di KBS-nya masing-masing. Nah, sehingga ini kan menarik juga kakak-kakak, menarik karena di PJOK ini ada RTL-nya dan harus hampir sama dengan P5-nya. Nah, semoga ini menjadi kekuatan kita di sekolah kita masing-masing terkait dengan proyek yang sudah kakak-kakak lakukan. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan umpan baliknya mengenai RTL-nya yang sudah dilakukan. Kakak-kakak, kita akan lanjut ke kakak-kakak pengantar bukti karya kakak-kakak di sini. Mohon kakak-kakak untuk mengikuti, menyimak secara detail kakak-kakak karena ini akan keterkaitannya dengan bukti karya yang kakak-kakak lakukan nanti setelah akhir dari JIMED kita pada hari ini kakak-kakak. Nah, bukti karya kakak-kakak di platform Merdeka mengajar untuk diseminasi PJOK kakak-kakak. Kita melihat bagaimana di slide-nya kakak-kakak di sini ada pengembangan, mungkin kakak-kakak sudah lebih mahir lah di PMM-nya, ada pengembangan, ada pelatihan pengembangan mandiri, kemudian ada pelatihan mandiri, komunitas,
kemudian video inspirasi, kemudian ada bukti karya kakak-kakak. Bagaimana cara menghadapi kemampuan murid yang beragam. Di sini ada di PMM-nya kakak-kakak. Nah, ini menu tampilan yang ada di PMM kakak-kakak. Nah, kemudian kakak-kakak topik pembahasan hari ini terkait dengan pengantar modul bukti karya kakak-kakak, kita coba melihat yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Nah, kemudian 2 mengunggah bukti karya di PMM kakak-kakak. Ini mengunggah bukti karya di PMM. Lalu alur aktivitas bukti karyanya kakak-kakak untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini kemarin sudah direvisi oleh pengembang kurikulumnya atau dari pengembangan dari modul ini kakak-kakak revisi November 2024 ini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak kita melihat lini masanya kakak-kakak di sini perjalanan peserta PKG PJOK kakak-kakak. Kita melihat pembukaan dari materi orientasi sampai ini kakak-kakak melihat pembelajaran asinkronus dan tatap maya, hari keberangkatan, ini sudah kita lewati semua kakak-kakak sampai di minggu ke ini kakak-kakak. Di minggu ke-7 kemarin kita sudah melihat semua. Nah, sebagian dari kurikulum program pengembangan potensi guru PJOK, peserta didik diminta untuk berbagi inspirasi dengan mengunggah bukti karya kakak-kakak yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan ini kakak-kakak. Ini bukti karya ini menjadi salah satu syarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain kakak-kakak. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator kakak-kakak. Terkait dengan bukti karya kakak-kakak yang memang hasil dari karya kakak-kakak masing-masing. Nah, kakak-kakak, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat dari unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait kakak-kakak. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi, karya yang lain mohon dicantumkan ke kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Nah, dicantumkan kakak-kakak, ini karyanya kakak-kakak masing-masing. Mungkin nanti kakak-kakak memilih dari SEM atau video praktik pembelajaran atau video dari praktik baik kakak-kakak atau nanti mau membuat modul ajar. Nah, yang biasanya itu sering terjadi kakak-kakak itu bukti karyanya yang berupa modul ajar itu biasanya kan pasti kita copy paste kakak-kakak. Nah, terkait dengan modul ajar ini akan saya sampaikan nanti kakak-kakak terkait dengan ini karena agar nanti tidak miskomunikasi di antara kita kakak-kakak bagaimana pemilihan bukti karya yang baik dan benar kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak melihat, nah nanti kakak-kakak mengunggah bukti karyanya itu tidak masuk ke semua modul ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak kita lihat di slide-nya itu ada semua modul. Nah, kakak itu jangan masuk di semua modul. Di bawah dari semua modul itu ada kakak-kakak. Di bagian sebelah kiri layar laptop kita itu, nah kakak-kakak mengunggahnya nanti, diklik bukti karya kakak-kakak. Ya, diklik di bukti karyanya. Nah, di situ ada kita melihat ada RTL udah ya kakak-kakak ya, refleksi akhir dan penilaian kinerja, kemudian unggah draft bukti karya kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak akan mengunggah dulu draft bukti karyanya. Nah, kenapa dia berbentuk draft kakak-kakak? Ini akan divalidasi dulu oleh fasilitator kakak-kakak. Kalau nanti semua yang kakak-kakak lakukan atau bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan berdasarkan dengan rubrik penilaiannya, atau tadi mau membuat bukti karyanya dalam bentuk video praktik baik atau video
pembelajaran gerak atau dengan modul ajar, semuanya ada nanti kakak-kakak. Kalau kakak-kakak melihat ada di modul ini kakak-kakak bagaimana rubrik-rubrik penilaiannya itu. Nanti saya akan centang, misalnya Kak Taufik misalkan semua sudah sesuai. Nah barulah kakak-kakak mengunggah lagi di berbagi bukti karyanya. Nah kakak-kakak sebagai informasi awal, kalau kakak-kakak sudah mengunggah di berbagi bukti karya, tidak perlu mengunggah lagi ke PMM. Karena ini sudah nge-link ke PMM kakak-kakak masing-masing nanti. Seperti itu. Nah, kemudian kakak-kakak setelah kakak-kakak mengunggah di draft bukti karya, kakak-kakak mengunggah dulu ya, sebelum nanti saya akan melakukan validasi. Habis itu baru kita akan refleksi bukti karya. Sudah direfleksi, barulah kakak-kakak mengunggah lagi di berbagi bukti karyanya itu, kakak-kakak. Nah, kita melihat peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu modul. Menu modulnya kakak-kakak kita lihat aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya kakak-kakak menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, berbagi bukti karya, silakan tautkan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM kakak-kakak. Nah, yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, ini silakan kakak-kakak nanti untuk bukti karyanya, kalau yang sudah kakak pernah upload di PMM, itu jangan kakak. Itu jangan. Artinya yang sudah pernah kakak uploadkan di bukti karya yang sudah kakak uploadkan di PMM itu, jangan diuploadkan di sini kakak. Karena ini bukti karyanya yang baru, yang memang mengikuti dari modul yang ada di PKG PJOK kakak. Nah ini. Baik kakak-kakak, untuk sementara kita lanjut dulu kakak-kakak. Nanti akan ada sesi pertanyaan kakak-kakak. Biar ini kita secara detail dulu. Nah, unggah di bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan ini kakak-kakak, lembar pernyataan di mana kakak-kakak mendapatkannya kakak-kakak? Ada di LMS kakak-kakak masing-masing. Nanti kakak-kakak akan melihat. Nah, ini kakak-kakak melihat Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Nah, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karyanya kakak-kakak. Pastikan Anda telah mengunduh dari melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik ini ya, make up copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karyanya kakak-kakak. Di sini kakak-kakak bisa memahami, di situ ada unggah kakak-kakak bukti karyanya, periode pengumpulan, tanggal 26 bulan 8. Ini sebagai contohnya kakak-kakak sampai dengan 28 bulan 8 2024. Ini sebagai contoh saja kakak-kakak. Tetapi kakak-kakak melihat lini masanya tugasnya. Nah, tugas bukti karya ini selesai dari kita JIMIT ini kakak-kakak boleh kakak-kakak sudah melakukan atau menerapkan di sekolahnya masing-masing, atau nanti seperti apa bukti karya kakak-kakak yang akan pilih. Mau berbagi praktik baik atau tadi mau tentang pembelajarannya yang berbentuk SEM kah, berbentuk apa ya silakan. Seperti itu, atau di modul ajarnya kakak-kakak. Nah kakak-kakak silakan kakak-kakak melihat alurnya. Kalau kakak-kakak nanti ini akan saya bagikan juga di grup kakak-kakak nanti biar tidak ini tidak menjadi persoalan bagi kakak-kakak seperti apa dan tidak kebingungan kakak-kakak. Nah, periode yang pertama ini kakak-kakak. Nah, periode yang pertama bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar di PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai dari kurikulum program pengembangan kompetensi. Kita lakukan saja kakak-kakak. Kemudian ini kakak-kakak fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpul oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia rubrik validasinya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaikinya, kakak-kakak. Jadi setelah
draftnya kakak-kakak, setelah kakak-kakak mengunggah bukti karyanya di draft, kakak saya akan memfasilitasi. Nah, kalau saya memvalidasinya belum sesuai, berarti kakak-kakak akan memperbaikinya kakak-kakak. Nanti apa yang belum sesuai ada catatan dari fasilitatornya kakak-kakak. Seperti itu. Sudah melakukan perbaikan, sudah disetujui oleh fasilitator. Nah, artinya kakak-kakak bisa mengunggahkannya di berbagai bukti karya. Seperti itu kakak-kakak. Nah, lalu yang kedua kakak-kakak, kita coba unduh lembar pernyataan persetujuan tadi untuk kemudian dilengkapi ditandatangani oleh kepala sekolah. Saya nanti coba di akhir dari sesi ini kakak-kakak, kakak-kakak boleh nanti salah satu untuk membuka dari LMS-nya biar nanti tidak kebingungan kakak-kakak seperti apa yang ada tampilannya di LMS kakak masing-masing. Nah, ini kakak-kakak peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK-nya. Ini kakak melihat di sini dengan menandatangani kakak akan checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensinya publikasi pada media online. Ini kakak-kakak akan contreng, nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditangani oleh kakak-kakak masing-masing. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan ini kakak-kakak. Nanti perlu diunggah juga kakak-kakak di draft bukti karyanya. Kakak-kakak sudah dilengkapi ditandatangani dalam bentuk PDF. Nah, ingat dalam bentuk PDF kakak-kakak bersama dengan produk bukti karyanya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, saya sudah coba mendownload. Mungkin ada kakak-kakak yang sudah mendownload ya dari lembar pernyataan ini kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak pemilihan kategori bukti karya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menyesuaikan, apalagi kan lini masa kita setelah dari ini tanggal 27 itu sudah terupload semua kakak-kakak, belum ada sanggahan nanti, belum ada perbaikan-perbaikannya itu kakak-kakak 27 bulan November ini kakak-kakak. Nah, saya berharap dalam waktu berapa minggu ini kakak-kakak akan membuat dari bukti karyanya. Nah, yang pertama kakak-kakak coba melihat praktik baiknya kakak-kakak. Ini pemilihan kategori bukti karyanya, praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak yang sudah punya pengalaman yang sering berbagi praktik baiknya. Nah, hampir sama kak, mungkin dibuat video, nanti kakak-kakak dibuat video dalam kakak menyampaikan praktik baiknya. Kemudian dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video kakak-kakak. Nah, ini silakan kakak untuk melihat dari apa yang menjadi bukti karya, kategori bukti karya kakak-kakak nanti. Lalu yang kedua kakak-kakak praktik pembelajaran kakak-kakak. Nah, praktik pembelajarannya proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Di dalam kelas peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata kakak masing-masing. Nah, kalau mau buat seperti kita membuat video UKIN ya silakan kakak-kakak. Kalau mau, tetapi apa namanya temanya yang berkaitan dengan bersekitar dengan materi-materi yang sudah kakak-kakak pelajari. Contoh misalkan di praktik pembelajaran kan ada pendidikan kebugaran ya kemarin ya, pendidikan kebugaran, atau kakak-kakak mau milih yang mana, atau daya tahan tubuh model gerak yang kemarin atau daya tahan tubuh. Nah kakak-kakak itu sebagai bukti karyanya ya silahkan kakak-kakak. Daya tahan tubuhnya kemarin ada jumping jack, kemudian ada squat jump, misalkan ada sit up. Nah, biasanya kalau mau beruntun ya silakan. Nah, itu silakan di video kalau kakak dibuat salah satu, itu sudah bukti karya dari implementasi dari modul-modul kegiatan PKG PJOK itu kakak-kakak. Tentunya yang berpusat kepada peserta didik. Nah, lalu yang ketiga kakak-kakak ada RPP modul ajar kakak-kakak. Nah, RPP modul ajar ini kakak-kakak, kalau ini kakak-kakak saya sih tidak menyarankan RPP modul ajar ini kakak-kakak, karena ini gampang sekali sebenarnya kakak-kakak. Tetapi kalau modul ajar yang sebenarnya, kalau kita sesuaikan dengan
asesmen otentiknya, kemudian kemarin itu ada 9 aspek itu kakak-kakak. Nah, dan RPP ini sangat mudah untuk di fotokopi atau untuk di copy paste kakak-kakak. Saya sih lebih menyarankan memang kedua itu, praktik baik dengan praktik pembelajarannya kakak-kakak. Seperti itu. Terkait ini ya kakak-kakak ya, pemilihan kategori bukti karyanya, silakan nanti kakak-kakak akan memilih ketiga ini. Saya menyarankan hanya 2 sih kakak-kakak, menyarankan nilai yang paling poin tingginya itu ada 2, di praktik baik dengan praktik pembelajaran. Kalaupun mau memilih di modul ajar, tapi 9 aspek itu tadi harus dipenuhi semua. Termasuk asesmen otentiknya, kemudian tentang keselamatan peserta didik, kemudian seperti apa di modul-modul ajarnya itu ya dikaitkan dengan yang memang berdasarkan dari modul ajar yang ada di PKG PJOK. Nah, ini kakak-kakak, kita lanjut. Unggah draft bukti karya kakak-kakak di LMS kategori praktik baik. Nah, ini silakan kakak-kakak mencermati unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baiknya kakak-kakak. Nah, yang pertama, unggah draft bukti karyanya kakak-kakak. Nah, unggah draft bukti karyanya. Kemudian kategorinya kakak-kakak misal memilih dari praktik baik. Nah, silakan. Lalu bentuk karyanya kakak-kakak silakan mau PDF atau video kakak-kakak. Nah, PDF atau video. Nah, unggah berkas di sini kakak-kakak, ada panah ke sampingnya bukti karyanya. Lalu kakak-kakak judulnya kakak-kakak kita melihat di sini. Yang pertama tadi kategori dari bukti karya adalah praktik baik. Kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video salin tautan, video yang telah Anda unggah ke YouTube, atau yang kedua PDF unggah dokumen bukti karya, nah dari laptop komputer Anda. Lalu yang ketiga, kakak-kakak lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak juga menambahkan nanti judulnya, kalau di situ kan ada judulnya pembelajaran matematika kan, berarti kita pembelajaran PJOK. Nah, di hashtagkan PKG PJOK guru belajar kemudian murid belajar. Nah, lalu kakak-kakak yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karyanya. Nah, untuk deskripsi ini silakan kakak-kakak, kalau kakak-kakak memilih praktik baiknya silakan dideskripsikan sesingkat mungkin kakak-kakak. Dideskripsikan misalnya saya sebagai ini misalkan ya kakak-kakak ya, deskripsinya saya berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran PJOK yang misalkan menerapkan model pembelajaran PBL dengan pendekatan berdiferensiasi, misalkan seperti itu. Saya berbagi kepada rekan sejawat yang ada di Kombel, apa judul Kombel kakak-kakak ya terserah, seperti itu. Oke kakak-kakak, nah ini masih diunggah kategori praktik baik kakak-kakak. Yang kelima kakak-kakak, kita melihat pilih jenjang yang diinginkan. Nah, jenjang. Nah, jenjangnya kakak-kakak pilih jenjang yang diinginkan. Kakak-kakak disesuaikan dengan jenjangnya sekolahnya masing-masing kakak-kakak. Disesuaikan saja. Kalau jenjang SMP ya silakan. SMA ya SMA, kalau SD, kalau PAUD seperti itu kakak-kakak. Lalu kakak-kakak yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci, mata pelajaran atau modul proyeknya. Nah, di sini kakak-kakak kalau tadi memilih nomor 6 itu, kakak-kakak apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelasnya kakak-kakak dan kata kuncinya kakak-kakak, kata kuncinya. Nah, kata kunci dari mata pelajaran atau kegiatan praktek pembelajaran PJOK kelas 7 misalkan dengan pendidikan kebugaran jasmani misalkan, atau pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak seperti itu. Lalu yang ketujuh kakak-kakak pilih tema bukti karya Anda. Nah, temanya kakak-kakak silakan dipilih nanti berdasarkan sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan. Ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Kemudian ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya.
Nah, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini yang berbentuk draft dulu ya kakak-kakak ya. Berbentuk draft. Kenapa dia berbentuk draft? Karena akan divalidasi oleh fasilitator dulu. Seperti itu. Nah, ini yang kedua kakak-kakak unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Kalau tadi praktik baik, nah ini praktik pembelajaran kakak-kakak. Nah, kakak melihat yang pertama pilih kategori dari produk bukti karya Anda praktik pembelajaran. Lalu yang kedua pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Misalkan yang pertama ada video, salin tautan dan yang telah Anda unggah ke YouTube. Kedua, PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya kakak-kakak PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak masing-masing. Seperti itu ya kakak-kakak ya, ini kalau kategori praktik pembelajaran. Kakak-kakak. Praktik pembelajarannya mau di kelas, atau di dalam ruangan, atau di luar ruangan, ya terserah kakak-kakak masing-masing. Lalu yang kelima, kakak-kakak pilih jenjang yang diinginkan. Apabila tadi Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau produk proyeknya. Sama ya kakak-kakak ya, dari yang berbagi praktik baik tadi. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya kakak-kakak. Nah, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini kalau dia modul ajar kakak-kakak. Nah, kalau dia berbentuk modul ajar, ya, silakan kakak-kakak melihat ini pilihannya bagaimana cara untuk mengunggahnya. Yang pertama tetap sama kakak-kakak dari yang kedua tadi itu, dari praktik baik dan praktik pembelajarannya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, RPP atau modul ajar. Kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video salin tautan, video yang telah Anda unggah ke YouTube, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Lalu lengkapi judul bukti karya dan tambah hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid pun belajar. Beri deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Lengkapi tujuan, nah ini tujuan modul ajar Anda. Seperti apa tujuannya kakak-kakak? Meningkatkan pemahaman siswa kah atau bagaimana kakak-kakak? Seperti apa tujuan dari modul ini kakak-kakak? Jangan lupa ya kakak-kakak, kalau dia link bukti karyanya video, kemudian di situ ada tautan videonya, silakan di copy paste saja kakak-kakak. Lalu yang berikutnya kakak-kakak pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pemilihan untuk kelas dan kata kunci. Sama kakak-kakak, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Juga ini kakak-kakak dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi mode mengajar jika diinginkan tidak diwajibkan dilakukan. Nah, yang ke-8 kakak-kakak perhatikan, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi mode mengajar jika diinginkan tidak diwajibkan. Untuk pembelajaran, nah, ini kalau memang jika ini tidak diinginkan kakak-kakak, tidak diwajibkan ya kakak-kakak. Ini kalau memilih modul ajar. Yang ketujuh juga kakak-kakak lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Asesmennya seperti apa kakak-kakak? Kakak kan pasti asesmen awalnya seperti apa, penilaiannya dari kakak-kakak berdasarkan kakak-kakak membuat dari produk dari modul ajar ini. Lalu unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dilengkapi sebelumnya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karyanya kakak-kakak. Ini silakan dikumpulkan. Nah, konfirmasi, unggah draft bukti karya, jangan lupa kumpulkan, kemudian setelah selesai mengisi semua data untuk membuat bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harapan diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai
Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ini kata-kata. Ini konfirmasi unggah dari draft bukti karyanya, kakak-kakak. Kita melihat setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah ini Kak. Ini nanti akan muncul di LMS kakak-kakak seperti ini. Kalau masih menunggu antrian misalkan akan disetujui, akan divalidasi oleh fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memfasilitasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, kemudian jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Ya, kalau misalnya ada perbaikan, kakak-kakak unggah dulu di draft bukti karyanya, nanti validasi akan dilakukan oleh fasilitator dan akan menyetujui kalau sudah memang diperbaiki. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis ya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak sudah mengunggahnya di draft, kemudian diunggah di bukti karyanya, ini validasinya secara otomatis sudah terunggah di PMM secara otomatis kakak-kakak. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan kakak-kakak. Nah, status perlu perbaikan. Nah, ini kakak-kakak akan melihat seperti ini ya kakak-kakak. Nah, kalau dia misalkan perlu diperbaiki, kakak-kakak akan memperbaiki. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan di LTI bukti karyanya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaiki dan mengumpulkan ulang bagi bukti karyanya. Nah ini kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya kakak-kakak perlu perbaikan. Nah ini, apabila yang tadi ketiga ini kakak-kakak bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini akan muncul kalau misalnya punya KIS nih, nanti KIS sudah mengunggah kemarin, lalu hasil validasi oleh fasilitator ada perbaikan. Nah, setelah KIS sudah mengunggah, sudah memperbaiki, lalu ini akan muncul seperti ini ya KIS ya, lalu KIS nanti silang aja yang sudah KIS unggah yang kemarin, lalu akan digantikan unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Nah, kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaiknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini ya kakak-kakak ya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan kirim ulang bukti karyanya kakak-kakak. Nanti ya kakak-kakak yang ingin bertanya nanti setelah dari paparan dari materi ini baru kita ada sesi tanya jawab kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus pas divalidasi kakak-kakak. Ini seperti ini tampilannya kakak-kakak. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, bukti karya kakak-kakak ini akan dilihat semua orang kakak-kakak di PMM. Silakan untuk membuat dari bukti karyanya dengan sebagus-bagus mungkin, Kak. Nah, ini putusan utama dari validasi karya lulus validasi, kakak-kakak. Kalau lulus nih kakak-kakak validasinya,
Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Dan yang kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Mungkin di LMS kakak-kakak ada rubrik penilaian itu kan, kakak-kakak. Kalau yang sudah membaca, di tampilan saya ada rubrik untuk menilai dari bukti karya kakak-kakak masing-masing. Bukti karyanya di sini ada umpan balik menunggu terbitnya kakak-kakak. Terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda yang keduanya. Bukti karya merupakan salah satu fitur tadi ya pada platform Merdeka Mengajar yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya kakak-kakak yang telah mengikuti setiap program mungkin atau yang sudah menjalankan tugasnya atau yang ingin berbagi praktek baik diunggahkan di PMM, itu salah satu bukti karya kakak-kakak masing-masing. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk regional kakak-kakak ya, bukan merupakan hasil plagiarisasi. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama kakak-kakak, jangan ada sampai melakukan plagiasi atau jiplak-jiplak karya orang lain. Karena memang ini karyanya kakak-kakak masing-masing. Nah, ini salah satu penentu kelulusan kakak-kakak di kegiatan akhir dari PKG PJOK. Lalu kakak-kakak, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM, kakak-kakak. Lihat bukti karyanya, kakak-kakak, di sini. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman-teman sejawat. Nah, lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Lalu bagaimana cara membagikan bukti karyanya, kakak-kakak? Coba kita melihat yang pertama, buka menu bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda inginkan, bagikan ke rekan-rekannya. Keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian yang kelima, cari tombol bagikan karya. Lalu yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS, kakak-kakak. Nah, ini bukti karyanya akan ditautkan di LMS juga, kakak-kakak. Di LMS kita masing-masing nanti, kakak-kakak. Sebagai buktinya di LMS, kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak, coba kita melihat berbagi bukti karyanya, kakak-kakak. Nah, ini merupakan diskusi yang dinilai dengan 100 poin yang bisa ditunjukkan atau bisa didapatkan. Yang ketiga, berbagi bukti karya. Selamat bukti karya Bapak Ibu sudah dilakukan untuk diunggah di PMM. Selanjutnya, kakak-kakak silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM platform ini agar bisa dapat saling berbagi, kakak-kakak. Nah, di sini saling berbaginya. Kakak-kakak melihat yang ada tanda kuning. Kemudian setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit di description-nya saja, kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak yang ketujuh, kakak-kakak, implementasi kurikulum Merdeka Topik Project penguatan proyek Pancasila, kakak-kakak. Coba melihat. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya terkait dengan seputar bukti karya, kakak-kakak. Ya, Kak Is. Ya, Kak Taufik dulu aja lah, Kak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan. Ini saya mau memastikan Kak supaya tidak miss konsepsi nanti. Berarti nanti bukti karya yang akan kita upload itu nanti divalidasi dulu ya Kak ya sama Kak Fasil ya. Sebelum kita upload di
PMM atau nguploadnya itu di LMS-nya, Kak? Nah, untuk ini Kak, dia biasanya udah kalau yang kemarin, kalau yang di angkatannya Kak Rudi itu nguploadnya itu sendiri di PMM Kak. Tapi Oh, ini di sudah PMM. nge-link Kak. Di LMS kakak-kakak nanti sudah nge-link ke PMM. Oh, langsung Kak ya? Ya. Nah, langsung. Nah, kan di situ ada draft bukti karya ya kakak-kakak ya, Kak Iya. Taufik ya. Nah, draft bukti karya itu kenapa dia disebut draft karena harus divalidasi dulu oleh fasilitatornya. Kalau memang Betul. semuanya kakak misalkan berbagi praktik baik sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, fasilitator sudah bilang oke, ya silakan lanjut lagi Kak. Lanjut berarti sudah kakak sudah bisa berbagi ke bagi bukti karyanya. Baik, baik. Seperti itu Kak. Paham Kak, paham. Terima kasih Kak. Oke, baik. Sama-sama Kak. Kak Jai, bagaimana Kak Jai? Kak Jai ini. Ini Kak, selamat sore semua untuk teman-teman ataupun kawan semua. Jelas Kak suaranya Kak? Sangat jelas Kak. Jelas. Di sini yang mau ditanyakan itu kan ada 3 pilihan. Yang kata Kak Pasel tadi kan ada 2 pilihan yang menurutnya nilai tinggi itu kan yang praktik baik dan praktik pembelajaran. Kemudian misalkan kita sini praktik pembelajaran Kak, saya pilih misalnya praktik pembelajaran itu apakah dia kelasnya berubah atau gimana Kak? Pada saat kita Iya, silakan Kak. kalau kita misalkan itu di dalam kelas ya kan, misalnya kelas 6 atau kelas 5 itu, kalau kemarin kan kelas 5, apakah bisa ganti lagi kelasnya Kak? Bisa Kak, mau kakak kelas apapun bisa. Karena ini kan tugasnya baru lagi kan, tugasnya. Iya, karyanya ini kan baru. Ya. Kemudian ini kan ada dimintakan buat video lagi Kak. Pada saat kita praktek untuk di dalam ruang kelas itu kan ada diminta videonya. Kemudian videonya ini apakah durasi waktunya sesuai dengan JP kita ngajar di dalam kelas kah atau gimana Kak? Oke. Iya Kak, untuk kalau kakak-kakak berbentuk video, silakan. Itu memang disesuaikan dengan JP-nya kakak-kakak. Nah, nanti untuk kakak-kakak bisa mengedit seperti video UKIN nggak? Misalnya berdurasi 30 menit, bisa. Ya Kak. Iya. Bisa Kak, nanti diedit Kak. Kalau dia terlalu panjang kan, misal 2 JP itu kan kalau di SD kan 70 ya. Kak. Nah, 70 menit. kakak bisa diedit ngambil poin-poin yang inti saja, ataupun mau keseluruhannya boleh Kak. Atau mau keseluruhannya, kalau kakak mau lebih sempurna lagi, tidak ada edit-editan ya silakan. Kalau dia 2 JP itu kan berarti kan 70 menit ya waktu pas ya, kita nanti prakteknya di dalam ruangan kelas. Itu berarti kelasnya bisa pindah ya Kak? Intinya? Bisa Kak, bisa. Oke Kak. Kak. Oke, silakan Kak Is. Kak, izin Kak, lagi. kedengeran nggak suara saya nih? Ya, baru Kak. Sudah Kak. Ya. Nih. Kak, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran, jelas. Sepertinya sinyal ini timbul tenggelam di tempat saya nih. Tadi nggak bisa. Kak Pasir, misalkan saya mengambil praktik baik, apakah pelaksanaannya itu seperti kemarin Kak, seperti sosialisasi disampaikan di Komba? Iya Kak, betul Kak. Kalau praktik baik itu kan misalnya kakak berbagi, misalnya materi kakak itu apa? Misalnya materi saya contohkan misalnya kakak menerapkan pembelajaran ini kan, model pembelajaran PBL misalkan melalui pendekatan berbasis ini berdiferensiasi. Kakak bagikan ke rekan-rekan sejawat. Nah, itu salah satu berbagi praktik baik yang kakak lakukan itu. Nah, itu bisa kakak bentuk video,
bentuk PDF tadi boleh, atau dokumentasinya bentuk PDF. Nah, kalau saran saya sih lebih ininya kan video Kak, biar lebih enak orang melihat. Kalau PDF kan pasti dalam bentuk gambar kan Kak ya, dalam bentuk gambar hanya dia lihat sekilas. Kalau video kan orang bisa menonton, oh ini praktik baik yang dilakukan oleh KIS misalkan seperti itu. Maaf Kak, waktunya berapa menit? Nah, untuk waktunya kakak-kakak, untuk waktu yang ini, kakak kalau dia praktik baik disesuaikan saja Kak, disesuaikan saja. Misalnya kakak berbagi praktik baiknya itu 1 JP, misalkan hanya 40 menit, silakan. Kalau untuk yang video pembelajaran, kita sepakati saja kakak-kakak, sepakati hanya 40 menit, misalkan seperti itu. Nah, kita sepakati saja kakak-kakak, karena kan kalau 70 menit itu kan mungkin itu terlalu lama ya kakak-kakak ya. Kalau misalnya praktik pembelajarannya, kalau dia berbagi praktik baik mungkin 40 menit cukup Kak, 40 menit. Atau mau lebih pun silakan kakak-kakak, atau mau lebih silakan. Siap Kak, terima kasih. Saya kasih kebebasan aja kakak-kakak, hanya tidak ini, biar aja ini kakak-kakak boleh bebas berekspresi kakak-kakak. Kak Cacu, bagaimana Kak Cacu? Terima kasih Kak. Kalau saya begini Kak, kemarin sudah diskusi juga sama Kak Jai terkait untuk yang ini. Tapi tadi tidak disarankan, tapi apakah masalah kalau tidak disarankan itu? Karena saya sama Kak Jai itu udah nyicil-nyicil buat modul ajar untuk tugas akhirnya ini. Karena kebetulan juga berkaitan kita juga PPG kan. Nah kebanyakan selama ini kayak kemarin aja nih ke kasus-kasus yang kita temukan dari rekan-rekan kita, ada yang tidak lulus itu kebanyakan kan di UKIN-nya. Di UKIN tuh berarti saya rasa juga menyangkut di modul ajar. Nah kalau misalnya modul ajarnya ini kan kita buat sendiri nih, bukan plagiat, artinya memang karya kita sendiri. Boleh enggak kalau tugasnya ini tetap kita, kalau saya pribadi ya, karena saya juga udah mulai menyusun modul ajarnya, bolehkah kalau saya tetap memilih pakai modul ajar untuk tugas ini? Oke Kak, oke. Oke Kak, saya saya kan sebenarnya kembali ke kakak-kakak masing-masing. Hanya saya menghindari dari yang plagiat-plagiat itu Kak ya. Nah kalau misalnya kakak-kakak membuat modul ajarnya, misalnya kakak masukkan asesmen otentiknya, masukkan ini ada 9 ini kan Kak, 9 kriteria yang kemarin itu yang kita bahas itu. Kalau 9 poin itu kakak-kakak masukkan ya silakan. Itu lebih bagus Kak. Lebih bagus, itu poinnya lebih besar juga. Lebih besar. Hanya saya tadi menghindari, kan biasanya kita nih copy paste kan Kak, copy paste dari teman-teman yang lain atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau kakak-kakak menyanggupi dari itu ya silakan. Tapi kan nanti kan akan saya validasi ya kakak-kakak, saya akan melihat nanti, saya akan memberikan penilaian. Misalnya kalau memang tidak sesuai kan berarti kan kakak-kakak akan memperbaiki lagi. Kalau kakak udah mengonsepnya dari awal mau modul ajar, silakan Kak, silakan. Kalau saya nanti memberikan pilihan hanya 2, jadi kita nggak merdeka. Siap Kak. Boleh saja Kak. Oke Kak. Apakah ke poin-poin inti dari RPP itu atau modul ajar itu terpenuhi Kak? Sintak-sintaknya itu terpenuhi. Siap Kak. Itu Kak Cacu, boleh saja Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak, siap Kak. Oke kakak-kakak yang lain bagaimana? Kak Elia, ada Raisen tuh. Ya, saya mau nanya yang kayak Kak Zaini tanya tadi tuh. Yang 3 pilihan tadi, apakah 3-3-nya dipakai atau salah satunya Kak? Pilih salah satu aja Kak, biar kakak nggak repot.
Oh ya, terus apakah umpan baliknya itu seperti kita melakukan umpan balik waktu kita PPG kemarin Kak, yang per modul itu, apakah seperti itu sih? Maksudnya gimana Kak? Umpan balik dari fasilitatornya Kak? Enggak, bukan berarti enggak ada umpan balik dari teman sejawat ya tadi? Oh nggak ada Kak, nggak ada. Dia kan ini kan bukti karya kakak ini kan nanti kakak membuat bukti karyanya lalu fasilitator memvalidasi kalau memang makanya dia ada kakak-kakak mengunggah di draft bukti karyanya diunggah di situ dulu. Nah, diunggah di situ saya akan melakukan validasi, mengecek apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kalau memang sudah sesuai berarti sudah lanjut, kakak-kakak udah aman, berarti sudah bisa dilanjutkan. Untuk kakak-kakak tidak perlu mengunggah di PMM karena dia sudah terintegrasi di PMM di LMS kita itu sudah langsung. Nah, seperti itu Kak. Terus Kak Pasil, berarti enggak harus video ya? Kalau hanya bentuk dokumen foto-foto aja boleh kali ya? Kalau dia video kan tadi ada ini Kak, ada berbentuk video, ada PDF ya. Kalau yang video pembelajaran itu lebih kerennya itu memang video Kak. Kalau PDF ya gimana ya penilaiannya pun agak ini Kak, agak lain daripada yang videonya gitu kan. Nah, berarti ada itu ya, ada poin-poinnya ya? Iya Kak, ada poin-poin tertentu Kak, ada poin-poin. Maksudnya ada apa namanya porsinya gitu ya, kalau pilihan-pilihan tadi ya? Iya betul. Apalagi kalau misalnya kakak mau berbagi praktik baik, kalau saran saya ya divideokan dari awal lah Kak, videokan dari awal. Oh ini loh, ini yang dilakukan Kak Ilya terkait dengan pembelajaran PKG PJOK ini, misalkan materi-materi apa yang dibagikan. Ya itu aja Kak, terima kasih. Oke baik Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Saya Kak. Oh Kak Is ya? Oke Kak Is. Ya, lupa tadi. Itu Kak mulai mengerjakannya nih. Kapan ya Kak? Iya, lini masanya mulai dari hari ini sampai tanggal 27 Kak. Tanggal 27 itu sudah diupload ya kakak-kakak ya? Ya. 18 sampai 27. Ya, siap Kak, mudah-mudahan lancar. Karena saya harus memvalidasi dulu Kak. Syukur-syukur tidak ada perbaikan. Kalau ada perbaikan kan jadi kakak-kakak masih ada waktu 28-29 masih ada melakukan perbaikan. Nah, gitu. Makanya tanggal 7 itu kita sudah selesai, maksudnya sudah dikumpulkan semua Kak di berbentuk bukti karya bukti karyanya dalam bentuk draft tadi Kak. Oke Kak Markus Andi. Baik, terima kasih Kak. Ini Kak yang mau saya tanyakan nih untuk yang lembar pernyataannya Kak. Ya. Kan tadi kan ada lembar pernyataannya. Itu wajib Kak, ketiga-tiga yang dipilih itu wajib punya lembar itu semua ya Kak? Wajib Kak, wajib. Itu syarat yang wajib. Misalnya kakak milih video pembelajaran, milih modul ajar, milih praktik baik, dan surat pernyataan itu harus wajib. Oh ya Kak, yang kembali ke apa namanya surat pernyataannya itu buatnya seperti yang segala fakta integritas sama itu kemarin ya Kak, ada tanda tangan kepala sekolah dulu, terus habis itu kita scan baru kita upload ya Kak? Iya di PDF-kan aja Kak, di PDF-kan. Di scan PDF. Oke. Kakak-kakak tinggal mengunduh di LMS kakak-kakak, sudah ada di situ Kak. Siap Kak. Oke, untuk apa namanya petunjuk atau itunya udah ada di LMS ya Kak, tinggal di download ya untuk lembar pernyataannya ya. Ada Kak, ada di LMS. Atau nanti saya bagikan di grup, saya sudah download juga kemarin. Boleh Kak. Tapi kakak-kakak juga harus download juga. Maksudnya menurut saya lupa nanti Kak. Siap. Oke, kalau makasih Kak Markus, Kak Rahmat. Ya, baik Kak. Terima kasih. Kedengaran deh Kak nih suara saya nih? Jelas Kak, jelas. Ini saya mau bertanya terkait
tugasnya nih. Tadi dari awal saya menyimak, tapi saya ini masih ada ragu-ragu harus saya tanya nih. Ini terkait tugasnya itu kita sampaikan itu maksud kita boleh menyampaikan ke kombel kita atau sama rekan guru, atau boleh juga kita sampaikan di dalam kelas kepada peserta didik seperti kita mengajar gitu. Nih gimana nih Kak? Oke Kak, baik. Terima kasih Kak. Boleh Kakak sampaikan ke kepala sekolah dulu Kak, izin lah Kak ya. Izin kepada kepala sekolah bahwa saya ada tugas bukti karya terkait dengan kegiatan PKKP Josa. Kakak izinnya dulu dengan kepala sekolah, kemudian Kakak juga menyampaikan juga dengan peserta didik Kakak. Nanti ada di ini Kak, coba lihat di lembar Jawa Inovasi. Nah ini Kak. Yap. Nah, saya menandatangani formulir ini centang pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambarnya. Nah, artinya kakak-kakak ini boleh didokumentasikan pada kakak-kakak menyampaikan informasinya ini tadi. Mau berupa video, foto, didokumentasikan. Nah, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar video dengan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya buat dalam video adalah produk profesional saya, bukan merupakan hasil di. Jadi apa yang Kak Rahmat sampaikan sangat baik Kak Rahmat. Boleh disampaikan kepada wali kelas, kemudian kepala sekolah dan kepada peserta didik. Baik Kak, pada saat saya menyampaikan itu apakah didokumentasi atau gimana nih Kak? Boleh Kak, boleh mau didokumentasikan pada apa video karena itu kan bukti kakak. Kan hanya nanti untuk di bukti karyanya, dan nanti pada misalnya kakak pilih di praktik pembelajaran, nah praktik pembelajaran itulah yang akan dijadikan kakak nanti sebagai bukti karyanya. Kalau mau ditambahkan tadi dengan bukti kakak minta izin atau salah ya boleh. Kan pasti kakak nanti kan pasti mau edit nanti bukti karyanya itu pasti akan diedit seperti pembuatan video kit lah seperti itu. Oh ya, berarti ada pendahuluan, inti, penutup segala macam ya Kak ya? Boleh Kak, itu secara tertulis boleh. Bagus ya. Ya, makasih Kak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak ini sudah seperti biasa, kakak-kakak mungkin kakak-kakak yang sudah paham juga ya, bagaimana langkah-langkah upload video dengan tautan nih, langkah-langkah berikut ini untuk dapat kita menautkan video di YouTube kakak-kakak. Pastikan kakak-kakak punya ini ya, akun YouTube-nya kakak-kakak masing-masing ya. Pasti sudah punya lah kakak-kakak ini. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Kemudian klik bagikan share pada bagian bawah video. Klik salin, copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Lalu kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas atau video untuk pribadi. Nah ini kakak sudah paham lah nanti seperti apa. Kalau dia tidak mau diputar berarti kakak-kakak merubah, diedit, dijadikan publikasi kakak-kakak, di publik. Jangan dijadikan sebagai privat atau sebagai untuk pribadi kakak-kakak. Nah ini kunjungi kakak-kakak langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube kakak-kakak. Nih contoh-contohnya. Kalau bisa membuat konten apa segala, udah kakak. Saya yakin kakak-kakak semua sudah paham lah. Ini terkait dengan mengupload ini untuk kita membuat linknya kakak-kakak di YouTube. Kendala-kendalanya hanya itu saja sih kakak-kakak, hanya harus kita ubah publikasi
publik atau kita ini kakak-kakak di publik, ada privat, ada amilbil apa tuh? Ada 3. Jadi saya sering buatnya video kita yang seperti kita Jimin ini kakak-kakak saya publikasikan ini kakak-kakak biar bisa ditonton oleh semua orang, biar bisa dibagikan ke rekan-rekan kawan yang lain untuk linknya. Ini ya contohnya ini Kak, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta misalkan, atau plagiat misalkan. Dia langsung terbaca nih kakak-kakak bukti karyanya. Nah ini kakak-kakak langkah-langkahnya yang kedua. Nah ini. Kalau kopinya bisa lah kakak-kakak semua. Nah. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyakan yang sedang ditanyakan melalui informasi bukti karya. Ini ya kakak-kakak ya. Terima kasih kakak-kakak. Sudah sampai sejauh ini kakak-kakak, kita artinya masih 1 kali lagi pertemuan, itu refleksi bukti karya. Nah kakak-kakak mungkin kalau mau langsung boleh salah satu untuk membuka ini LMS-nya kakak-kakak, klik di bukti karyanya kakak-kakak. Kak Cacu pakai laptop nggak Kak Cacu? Biar ada bayangan ke kawan-kawan yang lain. Pakai HP saya. Oh pakai HP. Atau siapa yang pakai laptop? Kak Rahmat? Kak Jai, Kak Janudin pakai laptop nggak Kak Jai? Pakai laptop, buka apanya Kak? Nah, Kak Jai buka ini Kak, buka LMS-nya Kak, di share screen kan Kak? Ya bentar ya. Yang ini Kak? Iya Kak. Udah masuk belum? Udah. Kakak, Masuk. Unggah di unggah lagi. Klik di bukti karyanya Kak. Nggak bisa kayaknya nih. Tadi saya udah coba buka, nggak mau deh. Baru mau. Kayak itu error. Buka kemana lagi? Nah itu ada unduh lembar pernyataannya Kak. Nanti silakan diunduh kakak-kakak. Di sini ya. Ya, silakan. Download Kak Jai. Itulah. Langsung download Kak? Download aja. Tes langsung tes. Tadi saya udah buka sih. Udah nampak lah. Belum Kak. Wih Kak Cacu. Apa Kak Jai ini? Sebentar, saya matikan itu ya, kakak-kakak. Ini udah nih. Nah itu Kak, lembar pernyataannya Kak. Nah itu lembar pernyataan, silakan nanti kakak-kakak. Sedap. Nah, silakan geser ke bawah Kak Jai. Oke Kak, yang ini kayak centang-centang nih. Itu yang dicentang. Ini dicentang semua kan nanti nih? Iya Kak, dicentang semua Kak, di checklist gitu Kak. Checklistnya ya Kak. Kan di situ kakak-kakak kan saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Kok nggak kelihatan Kak Jainuddin? Hah? Ada. Dikirim di grup ya. Di-share ya. Nggak ada tuh gambarnya. Udah kurang jelas kan? Besarkan lagi. Woi. Besar tuh. Jelas. Cuman ada Jelas. sejenis. Nggak ada gambarnya. Itu dicentang aja itu. Apa sinyal aku yang itu ya? Buat nomor Ya saya besarkan dah tuh. Nah tuh. Kak Janudin nomor 26 ya, biar jelas.
Wis 100. Udah jelas. Oke, Kak Jai. Udah saya besarkan Kak itu. Jai, Ya. Ah, Kak Jai. Woi. pakai ini. Kecil. Ah, Itu saya tadi ada nengok nama kelompok peserta didik. Tolonglah bisa nggak ya ini ke atas? Sekilas ini saya nengok tuh. nggak ada sih kelompok peserta didik. Ini nama Yang kita atas. nih. Nah, Nah, nggak ada. Ini nama kita. Ya, di atas tuh. nama kelompok Kok aku peserta nggak bisa lihat ya? gimana nih Kak Pasir? Nama kelompok peserta didiknya. Nama kelompoknya Kak. kelasnya. Kelasnya tuh Kak, maksudnya kelas 3, Kelasnya. 4, 5. Itu nama Ya, maksudnya itu kelompok kelasnya peserta. Kak. Kalau Nama saya peserta. Saya misalnya nggak bisa lihat ya. mengambil praktik baik juga ditulis peserta didiknya Kak. Kalau Kakak mengambil praktik baik, berarti Kakak tulis aja nanti KBS-nya Kak, mengambil praktik baik di Tombol. Aduh, apa tadi Kak? Nggak kedengaran. Oh, jadi nanti nama kelompok peserta kembali ya Kak. Iya, boleh Kak. Ya. Jadi instansi peserta, misalnya di mana bola Kakak masing-masing. Nah, Jadi peserta didiknya hilang, jadi peserta itu aja, peserta aja gitu. iya, Nama kombel ya. baik. Nah, seperti itu kan nama tombelnya juga. Kak Jaya, kok aku nggak bisa lihat ya Kak Jaya? Aduh, yang lain bisa lihat kayaknya. Kak Nggak Jaya tahu nanti lah saya kok nih. aku nggak bisa lihat apa sinyalku yang lain. Oh, nomor 26 dong baru bisa. Ada inisial namamu aja tuh. Jaringan Error Kak, apa ya? Yang error? jaringan. Jaringan mungkin ini udah kelihatan semua kok mereka nih yang lain. Saja asli nggak bisa sama sekali lihat. Saya laptop saya sampai sekarang belum terbuka ini gambarnya, maksudnya videonya, kameranya Kak. Padahal ini di laptop saya udah terbuka, tapi gambarnya nggak Ya kelihatan. nggak mau nih. Masih nge-lag dia. Yang nggak mau tuh banyak dosa tuh. Kak Jai, Kak Jinudin boleh Dosa Kalau bawahnya itu paling tangan juga Kak Kusen. Tunjukkan pesonamu Kak Kusen. Tumben Wak Aji nih mau nongol di itu kamera. Biasa tersembunyi terus Wak Aji. Ada nih ya. Jangan pesonamu. Oke, kakak-kakak mohon perhatian sebentar. Saya akan tutup dulu sesi kita kali ini kakak-kakak. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah mempersamai dari umpan balik dari RTL yang sudah kakak-kakak buat, kemudian dari yang kita bahas pengantar bukti karya tadi kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa memilih dari ketiga produk dari bukti karya kakak-kakak nanti terkait dengan misalkan kakak-kakak memilih berbagi praktik baik, kemudian video pembelajaran, kemudian mau membuat modul ajarnya, silakan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kakak-kakak masing-masing yang ingin ditonjolkan seperti apa kakak-kakak berdasarkan kalian kakak-kakak masing-masing lah kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Kakak-kakak artinya kakak-kakak silakan untuk membuat bukti karyanya mulai dari hari ini sampai tanggal 27 nanti kakak-kakak. Di tanggal 27 nanti saya sudah menerima hasil di draft bukti karyanya kakak-kakak biar bisa saya validasi. Begitu kakak-kakak. Semoga kakak-kakak kita tetap sehat, kuat ya. Tetap selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mengakhiri ini kakak-kakak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak-kakak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak, on cam kamera dulu, kita foto bersama. Kak Kusen.
Tunjukkan bukan Kak. pesonamu. Tunjukkan pesonamu. Mas Kusen. Santai satu Kak Kusen, santai satu. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kakak. Mungkin boleh dilanjutkan kakak. Kalau ada yang mau berbagi dari apa yang Kata masih tuh. kurang. Baru muncul Kak Kusen.